Bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu untuk belajar firman Tuhan. Dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan, mohon akan anugerah Tuhan dalam kelemahan keterbatasan kami, memampukan untuk kami mendengar, memahami, dan lebih daripada itu biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami mengaplikasikannya dalam hidup kami. Berkatilah kami semua dalam belajar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menyelesaikan seri doktrin Allah, saudara, dan kita akan masuk ke doktrin Alkitab. Sebelum nanti pada minggu-minggu berikutnya kita akan membahas tentang tema yang sudah dipublikasikan. Malam hari ini saya ingin mendahului dengan satu tema pendahuluan, itu bukti dan inspirasi, ya. Karena ini mesti kita pahami dulu sebelum kita bicara kanonisasi dan sebagainya, ya. Jadi malam hari ini kita akan bicara Alkitab, apa bukti Alkitab firman Tuhan dan bagaimana Alkitab itu diinspirasikan, ya. Saudara, Alkitab dan orang Kristen itu ada konsep, ada sikap, ya. Ada konsep, ada sikap. Dari konsep dan sikap ini tentunya akan ada 4 kemungkinan, ya. Yang pertama, konsepnya salah, sikapnya salah. Kalau ditanya Alkitab itu apa, gak ada beda dengan buku-buku yang lain, gak ada beda dengan sastra, gak ada beda dengan ya buku-buku yang lain lah. Sikapnya bagaimana? Ya sudah, gak usah baca, gak usah belajar. Konsep salah, sikap salah. Tapi juga bisa terjadi konsep salah, sikapnya benar. Wow, dia baca Alkitab rajin tiap hari. Dia belajar Alkitab, dia baca, dia belajar, dia renungkan. Wah, tidak ada bolongnya. Tapi bagi dia Alkitab itu apa? Alkitab itu pemberi rezeki. Kalau aku baca, aku diberkati. Kalau aku baca, tokoku lancar, ya. Kalau aku baca, setan-setan jauh. Begitu, ya. Makanya rajin tuh, ya. Sikapnya benar, konsepnya salah. Atau sebaliknya, konsepnya benar, sikapnya salah. Tahu Alkitab firman Tuhan, tahu. Tapi sikapnya bagaimana? Gak dibaca, gak direnungkan. Ya, dipakai cuma pas minggu sekali aja. Tapi kalau ditanya tentang Alkitab, ngerti Alkitab itu apa? Benar sih jawabannya 100 lah nilainya. Tapi tidak cocok dengan sikapnya. Jangan-jangan kebanyakan orang Kristen seperti ini nih. Pengetahuan oke, tapi aplikasinya nol besar, ya. Tentu kita mau yang terakhir. Konsepnya benar, sikapnya benar. Kita tahu Alkitab itu apa secara benar, dan kita juga bersikap secara benar. Seperti Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi penting bagi kita malam hari ini, meskipun ini bukan tema yang baru, ya, tapi biarlah kembali boleh menyegarkan, encourage kita, mendorong kita kembali untuk bukan hanya melihat Alkitab secara benar, tapi juga bersikap juga secara benar, ya. Sebelum kita lihat bukti-bukti Alkitab sebagai firman Tuhan, saudara, kita akan lihat beberapa pandangan tentang Alkitab, ya. Dan pandangan ini masih di sekitar kekristenan, ya, meskipun kekristenan yang salah. Kalau ditanya dari kelompok liberal, Kristen liberal, ya, apa pandangan mereka tentang Alkitab? Mereka menganggap Alkitab itu bukan firman Allah. Juga bukan berarti mereka anggap itu firman setan, pasti bukan juga. Tapi mereka hanya memandang Alkitab itu sekedar hanya mengandung firman Allah. Jadi kelompok liberal, mereka punya pandangan Alkitab itu bukan firman Allah, melainkan hanya mengandung firman Allah.
Kalau kita tidak tahu bedanya, kita anggap sama ini. Oh, Alkitab firman Tuhan, oh Alkitab mengandung firman Tuhan, beda, saudara ya. Kalau kita mengatakan cincin ini emas, dengan kita mengatakan cincin ini mengandung emas, beda. Kalau dikatakan cincin ini emas, ya emas berarti murni ya. Tapi kalau dikatakan cincin ini mengandung emas, berarti dalam cincin itu ada emasnya, ada logam yang bukan emasnya. Jadi kata mengandung itu tidak mutlak artinya begitu ya. Nah, sehingga ketika mereka mengatakan Alkitab ini mengandung firman Allah, jangan cepat-cepat kita mengaminkan Alkitab mengandung firman Allah, amin. Jangan diaminkan kalau begitu. Kalau dikatakan Alkitab mengandung firman Allah, berarti dalam Alkitab itu ada yang firman Allah, ada yang bukan firman Allah. Berarti dalam Alkitab itu ada firman Allah yang benar, tapi juga yang bukan firman Allah itu bisa salah. Nah, ini kelompok liberal begitu, saudara, yang memandang Alkitab bukan sebagai firman Allah, tapi hanya mengandung firman Allah. Kiranya kita jeli ya terhadap pernyataan ini ya. Bagaimana kita menanggapinya secara singkat ya? Kalau mereka mengatakan Alkitab mengandung firman Allah, berarti ada yang firman, ada yang bukan. Persoalan besar adalah bagaimana cara memisahkan yang firman dan bukan firman. Lalu dengan standar apa untuk menentukan ini firman dan bukan firman? Dari mana dapat standar itu untuk menentukan ini firman dan bukan firman? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan mendasar itu akan sukar dijawab ya oleh pihak liberal ya. Ya kecuali hanya bicara kemungkinan-kemungkinan saja ya. Yang kedua adalah kelompok neo-ortodoks. Pandangan tentang Alkitabnya, Alkitab itu menjadi firman Allah. Jadi Alkitab itu jadi firman Allah kalau Allah memakainya berbicara kepada kita, atau kalau kita merasakan Allah bicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Jadi Alkitab ini bisa jadi firman, bisa jadi tidak firman. Tergantung apakah kita merasakan itu menyentuh kita. Kita merasakan Allah ngomong sama kita tidak melalui membaca Alkitab, melalui dengar khotbah. Kalau kita tidak merasakan, ya bukan firman. Kalau kita merasakan, wah ini firman Allah, ini ortodoks ya. Jadi Alkitabnya sebagai firman Allah itu sangat subjektif, bukan objektif. Tergantung apakah saya merasakan atau tidak. Maka tiap-tiap orang akan beda untuk menanggapi satu ayat, satu perikop, satu khotbah, begitu. Kadang yang satu merasa dapat, yang satu merasa biasa-biasa aja kok. Yang satu merasa, wih keren banget, bagus banget, ini ngena banget. Yang lain ngomong biasa-biasa aja tuh. Bisa bayangkan kalau Alkitabnya model begini konsepnya. Menjadi firman hanya kalau dia merasa Allah bicara kepada dia. Jadi kalau waktu khotbah, waktu baca Alkitab, waktu saat teduh, gak dapat apa-apa, ya bukan firman, ya sekedar tulisan, logos. Nah, ada kelompok kekristenan tertentu yang kemudian kelihatannya merupakan evolusi dari ini ortodoks, yaitu dengan istilah rema. Hari ini aku dapat rema dari khotbah yang disampaikan, dapat rema, nyentuh banget. Tapi pas enggak nyentuh, gak dapat rema aku hari ini. Ya. Jadi ini pandangan ortodoks. Tapi ini jelas salah ya. Karena kalau Alkitab itu menjadi firman kalau hanya kita merasa Allah bicara sama kita, standarnya terlalu subjektif ya saudara ya. Jadi ini bukan pandangan yang benar. Nah tentu pandangan yang benar adalah pandangan ortodoks. Alkitab adalah firman Allah secara objektif. Ya, jadi tidak subjektif. Kalau liberal itu bisa subjektif, apalagi neo-ortodoks. Tapi pandangan kita, saudara, Alkitab itu firman Allah secara objektif. Artinya, apakah Alkitab itu diberitakan atau tidak, didengarkan atau tidak, dimengerti atau tidak, dirasakan sebagai firman Tuhan atau tidak, ditaati atau tidak. Bahkan meskipun tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya, Alkitab tetap firman Allah.
Tidak tergantung respon manusia. Apakah mengakui atau tidak, percaya atau tidak, taat atau tidak, merasa atau tidak. Gak ada kaitan, gak ada hubungan. Alkitab tetaplah firman Allah. Nah, ini adalah pandangan yang benar, saudara. Ini adalah pandangan yang benar ya. Jadi Alkitab bukan mengandung firman Allah, juga bukan menjadi firman Allah dalam waktu dan kondisi tertentu, tapi Alkitab secara objektif adalah firman Allah. Sekarang kita akan lihat bukti Alkitab adalah firman Allah. Tentu bukan hal yang baru, tapi kita akan refresh lagi ya. Apa sih buktinya Alkitab firman Allah? Yang pertama, saudara, klaim Alkitab, klaim dari dalam Alkitab sendiri bahwa dirinya adalah firman Allah. Jadi bukti yang pertama adalah klaim dari Alkitab sendiri bahwa dirinya adalah firman Allah. Misalkan ya, para penulis Alkitab itu mengklaim dan mengakui bahwa apa yang ditulis disampaikan adalah firman Allah. Dan ini sangat banyak ayat-ayatnya, saudara ya, yang tentang di dalam Alkitab itu menyatakan firman Allah, firman Allah, firman Tuhan dan sebagainya. Di dalam PL sendiri itu sekitar 3.800 ayat yang dimulai dengan kata Allah atau Tuhan berkata atau berfirman. Ya. Frase Allah berkata, Allah berfirman, Tuhan berkata, Tuhan berfirman di dalam PL itu ada sekitar 3.800 ayat. Gak percaya? Hitung sendiri. Boleh hitung sendiri sekaligus baca ya dari Kejadian sampai Maleakhi, bagus ya. Kalau saudara kemudian nemu angkanya kurang, laporkan. Yang berikutnya Nabi Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 24 dan lain-lain, Yeremia dalam Yeremia 7 ayat 20 dan lain-lain, Yeskiel dalam 3 ayat 11 dan lain-lain, Amos dalam pasal 3 ayat 11 dan lain-lain, Obadja dalam pasal 1 ayat 1 dan lain-lain, Maleakhi dalam pasal 1 ayat 14 sering memulai perkataan mereka dengan beginilah firman Tuhan. Maka dengan demikian secara eksplisit memang dari dalam Alkitab mengklaim bahwa apa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jadi ini orang katakan juga sebagai bukti internal bahwa dari dalam Alkitab sendiri menyatakan bahwa dia adalah firman Tuhan. Yesus dan rasul-rasul, kalau tadi PL ya, sekarang PB. Yesus dan rasul-rasul menerima seluruh perjanjian lama sebagai dari Tuhan, dan Rasul Petrus secara eksplisit dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21 mengatakan bahwa firman yang telah disampaikan oleh para nabi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi bukan hanya di PL, di PB juga ditekankan bukti internal itu. Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 37 mengatakan bahwa yang ia katakan adalah perintah Tuhan. Ya. Petrus dalam 2 Petrus 3:2 menyuruh kita untuk mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Jadi dalam perjanjian baru pun banyak ya yang ayat-ayat yang menyatakan bukti internal bahwa dari dalam Alkitab sendiri menyatakan dia adalah firman Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 37 mengatakan bahwa yang ia katakan adalah perintah Tuhan tadi ya. Petrus juga begitu. Dalam Wahyu 1 ayat 1-3 Rasul Yohanes mengatakan telah bersaksi tentang firman Allah. Ya, kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi baik PL maupun PB seringkali mengatakan bahwa ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi ini menjadi bukti internal klaim Alkitab bahwa dirinya adalah firman Allah. Bukti yang lain selain bukti internal adalah keajaiban-keajaiban Alkitab ya. Alkitab itu bisa bersatu dan harmonis. Alkitab itu bersatu dan harmonis dari Kejadian sampai Wahyu ya. Padahal Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu 1500 sampai 1600 tahun. Lama sekali itu ya. Ditulis oleh kurang lebih 40 orang.
Dengan catatan hidupnya pada zaman yang berbeda, latar belakangnya berbeda. Ada yang petani, gembala, nabi, nelayan, raja dan sebagainya. Dan bahkan banyak yang tidak kenal satu sama lain. Dituliskan di berbagai tempat yang tersebar di 3 benua, Asia, Eropa, Afrika. Dituliskan di padang gurun, di penjara, di pulau terpencil, di istana, di pegunungan dan lain-lain. Ada yang dituliskan di tengah-tengah peperangan, ada yang dituliskan di masa damai, ada yang dituliskan pada saat gembira dan bahagia, tapi juga ada yang menuliskannya pada suasana duka dan tertekan. Tapi semua itu anehnya, ajaibnya, itu bisa membentuk satu benang merah yang utuh, yang tidak bertentangan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi jangan pikir Alkitab itu buku yang jatuh dari surga ya. Tahap pertama, kloter pertama, perjanjian lama dulu, Kejadian sampai Maleakhi, datangnya bukunya. Tahap kedua, Matius sampai Wahyu, datang digabungkan, jadi Alkitab. Bukan itu. Alkitab tidak seperti itu. Tapi Allah memakai penulis-penulis yang kurang lebih 40 orang yang dengan jarak penulisan yang sangat jauh, yang tidak kenal bahkan kebanyakan satu sama lain, dituliskan pada tempat yang berbeda-beda, dalam masa yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Tapi anehnya ketika disatukan, tidak bertentangan satu sama lain, bahkan bukan hanya tidak bertentangan, tapi membentuk satu benang merah yang utuh. Dari penciptaan, kejatuhan, sampai penebusan, dan sampai pada kemuliaan di surga. Ajaib ya saudara. Tidak bisa tidak, pasti ada pribadi yang mengatur, mengarahkan. Siapakah pribadi yang bisa mengatur dan mengarahkan dengan jarak penulisan 1500-1600 tahun dari penulis-penulis yang berbeda? Maka pribadi itu mesti pribadi yang kekal, dan tidak lain tidak bukan, dia pasti Tuhan yang mengarahkan. Kalau kita ada 40-50 orang ya, dikasih kertas HVS kosong, kita disuruh ngarang bebas. Ngarang sebebas-bebasnya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, tulis saja. Lalu dikumpulkan 40-50 kertas. Kemudian kita satukan, kita jilid. Apa yang terjadi? Ceritanya bisa tidak nyambung ya, bisa tidak nyambung, bukan hanya tidak nyambung, bisa tabrakan ceritanya. Yang satu ngomong, makanan itu enak, yang satu ngomong, wah aku paling tidak suka makanan itu, kan begitu, bisa tabrakan macam-macam. Tapi Alkitab gak bisa begitu ya, bisa gitu, karena memang Tuhan yang mengarahkan, mengatur, ya. Dan ini keajaiban, saudara, ini keajaiban. Dan itu menjadi bukti bahwa Alkitab firman Allah juga ya. Alkitab dituliskan dalam 3 bahasa, Ibrani, Aram, Yunani. Gaya penulisannya, jenis sastranya beda-beda. Ada sejarah, hukum, puisi, lagu, tulisan, pengajaran, perumpamaan, alegori, biografi, surat nyurat, buku harian, dan nubuatan. Tapi yang nyatu kok semuanya itu. Dan semua faktor ini ternyata secara ajaib dapat bersatu membentuk satu kumpulan tulisan harmonis, satu dan unik. Tidak ada buku manapun dalam dunia ini, bahkan kitab apapun dalam dunia ini sama seperti Alkitab, gak ada. Sudah bisa sebutkan kitab apapun, gak akan pernah ada seperti ini. Paling yang satu mengklaim ini katanya wahyu Tuhan karena dari satu orang. Kalau cuma klaim satu orang ya gampang. Satu orang yang nulis, satu orang yang menerima wahyu gitu ya, gampang klaim ya. Ini 40 orang lebih. Tidak ada satu buku atau kitab pun yang kualitas seperti ini, tidak ada. Alkitab tidak bisa habis dipelajari. Kalau belajar kimia, ya pasti habis lah ya. Sampai profesor ya selesai sudah. Sudah punya buku kesukaan apa di rumah, dibaca berulang-ulang ya sudah habis, selesai. Tidak ada yang baru yang didapatkan. Tapi tidak demikian dengan Alkitab, saudara ya.
Alkitab itu sudah dipelajari oleh jutaan manusia selama ribuan tahun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa tamat belajar Alkitab. Penafsir-penafsir Alkitab yang paling kuno sampai sekarang ya, gak pernah habis-habisnya kalau kita pelajari, akan selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru yang didapatkan. Dari ayat yang sama, dari kitab yang sama, dari pesan yang sama. Ya, tidak pernah habis dipelajari. Kita jadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun. Sudah selesai baca Alkitab berapa kali? Apakah kita merasa, sudah dapat semuanya? Jangankan seluruh Alkitab ya. Satu pasal saja tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Saudara. Makin kita belajar, makin banyak yang kita perlu tahu. Makin banyak belajar, makin banyak harus diketahui lebih lagi. Tidak ada buku atau kitab yang seperti ini. Kalau buku lain itu seperti bak ya, yang sekalipun besar, tapi kalau terus diambil airnya, habis. Tapi Alkitab itu seperti sumber, yang sekalipun diambil airnya terus, tidak akan pernah habis. Itu Alkitab. Nah ini jelas juga adalah bukti bahwa dia adalah firman Allah. Satu yang ajaib. Dan semua nubuat dalam Alkitab terjadi dengan tepat. Lagi-lagi, tidak ada kitab apapun dalam dunia ini yang nubuatnya seperti nubuat dalam Alkitab. Tidak ada. Baik dalam hal kualitas nubuat maupun dalam kuantitas nubuatnya. Tidak ada yang nyamain Alkitab, saudara. Tidak ada. Saudara bisa sebutkan kitab apapun. Kualitas nubuatnya ini tidak main-main. Kematian Yesus sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15 coba. Berapa ribu tahun sebelumnya. Nubuatnya itu bukan nubuat yang gampangan. Kalau nubuat gampangan itu ya kayak ramalan lah. Kita lihat awan mulai gelap, mendung, kita lalu meramal sebentar lagi turun hujan. Gampang kalau begitu ya. Itu nubuat atau ramalan yang murahan, prediksi yang gampang ditebak. Ya. Kita lihat ban motor kita sudah gundul gitu ya. Lalu kita prediksi, wah ini kalau ada jalan yang licin, saya prediksi pasti jatuh. Ya gampang loh, ban motor gundul lewat jalan licin jatuh, ya gampang prediksinya, ramalannya gampang. Tapi nubuat dalam Alkitab saudara, waduh, itu bahkan orang nggak pernah pikirkan ya tentang diri Yesus saja. Semua yang dia alami, yang poin-poin besarnya itu dinubuatkan sebelumnya. Kelahirannya dinubuatkan, di mana oleh siapa, kematiannya dengan cara apa, di mana, sudah dinubuatkan. Dan seorang teolog yang bernama Barton Payne, dia pernah menyelidiki bahwa di dalam Alkitab itu ada sekitar 27% yang bersifat prediksi, bukan nubuat ya, prediksi. Dan ada 1817 nubuat dalam Alkitab. Sekali lagi coba berikan saya satu buku, satu kitab yang jumlah nubuatnya sebanyak Alkitab. Tak ada. 1817. Masih tidak percaya? Ngitung sendiri. Banyak, saudara. Dan tidak ada satupun yang dinubuatkan Alkitab yang tidak terjadi. Semuanya tepat terjadi, tepat terjadi. Tidak ada yang tidak. Ya. Hanya satu ungkapan yang tepat bagi nubuat dalam Alkitab. Amazing, menakjubkan. Nubuat-nubuat yang dicatat dalam Alkitab tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Jelas itu firman Tuhan, saudara. Gak mungkin cuma karangan manusia biasa, gak bisa. Gak bisa. Jelas ini dari Tuhan ya. Dan yang terakhir, saudara, bukti Alkitab firman Allah. Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang. Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang. Padahal Alkitab itu buku yang paling kuno. Tidak ada buku yang setua Alkitab. Kitab Kejadian saja usianya lebih dari 3.500 tahun.
Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang, padahal sebagian besar manuskrip itu salinan-salinan Alkitab ya. Dari waktu dulu kan belum ada mesin fotokopi, scanner belum ada. Jadi bagaimana kitab-kitab itu bisa disebarkan, yaitu dengan salin. Waktu itu juga belum ada pabrik kertas, saudara ya. Jadi nyalinya di mana? Nyalinya adalah di bahan-bahan yang mudah rusak seperti kulit binatang atau papirus ya. Dan manuskrip ini harus disalin berulang-ulang selama ratusan tahun. Tapi keakuratannya saudara, itu sangat luar biasa, 99,5% dibandingkan dengan karya-karya sastra modern. Loh, kenapa tidak 100%? Yang 100% itu hanya autograf atau naskah asli 100%. Tapi setelah disalin sampai ribuan salinan, tapi setelah dipelajari semua, keakuratannya 99,5%. Jadi Alkitab yang 100% tidak mungkin salah yang akan kita pelajari next ya, tentang inerensi dan infallibility-nya, itu hanya naskah asli. Tapi begitu disalin, memang akan ada kesalahan sedikit, dan itu perbedaan-perbedaan atau kesalahan-kesalahan itu hal yang bersifat minor, seperti mungkin jumlah segala macam hal yang tidak penting, saudara. Ya wajar, penyalin bisa salah. Gitu. Tapi kalau begitu, waduh, gugur dong iman kita. Tidak gugur, karena tidak ada kitab yang akurasinya setelah ratusan tahun itu bisa di atas 99%. Ini luar biasa ya. Dan Alkitab ini jelas itu semua bisa terjadi karena dipelihara oleh Tuhan. Alkitab tetap terpelihara sampai sekarang, padahal banyak orang menyerang Alkitab untuk menghancurkannya. Berapa banyak Alkitab dibakar? Mau dihancurkan. Tapi hari ini tetap ada, bahkan telah diterjemahkan ke ribuan bahasa. Kalau Allah tidak jaga, habis sudah. Bahkan sampai hari ini, bahkan salinan-salinan itu di museum di berbagai negara itu masih ada. Lagi-lagi Allah jaga. Dan manuskrip yang sangat tua itu yang ada di museum itu menjadi satu bahan apologet yang sangat kuat untuk menangkis serangan-serangan dari pihak non-Kristen yang berusaha menyerang akan Alkitab. Bukti-bukti manuskripnya masih ada sampai hari ini. Jadi sungguh Allah memelihara ya, dan ini juga menjadi bukti bahwa Alkitab jelas adalah firman Tuhan. Nah, tadi kita di awal, salah satu bukti Alkitab firman Tuhan adalah dari dalam sendiri-sendiri Alkitab mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Nah begini, ketika kita ditanya orang, apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Kalau kita memakai bagian yang pertama, oh buktinya Alkitab mengatakan dirinya firman Tuhan. Loh, tapi apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Ya dari Alkitab mengatakan dia firman Tuhan. Nah ini yang namanya adalah circular reasoning, atau argumentasi yang memutar. Apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Lu ini lo Alkitab ngomong dia firman Tuhan. Lu tapi apa buktinya? Ya ini lo ngomong Alkitab firman Tuhan. Ini namanya circular reasoning, atau argumentasi yang memutar. Ya. Tapi kita akan belajar bagaimana kita tidak mesti menggunakan argumentasi yang seperti itu ya. Circular reasoning itu apa sih? Yaitu titik awal argumentasinya atau asumsinya itu sama dengan kesimpulan. Jadi titik awalnya kan Alkitab firman Tuhan, kesimpulannya Alkitab firman Tuhan. Nah titik awal dan akhir kesimpulan sama, ini namanya circular reasoning.
muter-muter aja ya. Ya kalau bahasa gampangnya yang pokoknya. Apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Pokoknya Alkitab ngomong firman Tuhan ya, itu. Ini circular reasoning ya. Jadi kalau saudara juga sering pokoknya gitu ya. Ya itu circular reasoning biasanya gitu ya. Argumentasi dimulai dengan asumsi bahwa Alkitab adalah firman Allah dan diakhiri dengan kesimpulan Alkitab firman Allah. Itu circular reasoning. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari circular reasoning ini? Ini memang agak rumit, tapi ini baik. Ini saya dapatkan dari dosen apologetik saya waktu belajar di STT ya. Untuk menghindari circular reasoning, kita bisa mulai dengan menggunakan evaluasi bibliografik yang juga diterapkan pada buku-buku kuno. Jadi tidak dimulai dengan apa buktinya Alkitab firman Tuhan. Kita tidak mulai dengan ini loh Alkitab ngomong dia firman Tuhan, tidak. Tapi kita mulai dengan uji bibliografik yang juga diterapkan pada buku-buku kuno. Dengan cara apa? Dengan membandingkan klaim-klaim sejarahnya. Klaim-klaim sejarah dalam Alkitab dibandingkan dengan bukti-bukti arkeologi dan ilmu-ilmu terkait. Cocok enggak? Nah ternyata Alkitab saudara kalau mau dibandingkan dengan klaim bukti-bukti arkeologi dan ilmu terkait cocok saudara. Maka dapat dibuktikan bahwa Alkitab adalah dokumen kuno yang akurat dan bisa dipercaya. Ini kita belum ngomong Alkitab firman Tuhan loh. Kita baru ngomong ini loh. Ketika dibuktikan dengan evaluasi bibliografik, yaitu evaluasi untuk buku-buku kuno yang kemudian akan dibandingkan dengan fakta-fakta sejarah, dibandingkan dengan bukti-bukti arkeologi dan ilmu-ilmu yang lain, Alkitab ini nggak ada yang bertentangan. Maka harusnya kita setuju bahwa Alkitab adalah dokumen kuno yang akurat dan bisa dipercaya. Pada titik ini kita belum ngomong Alkitab firman Tuhan. Kita baru ngomong Alkitab itu dokumen kuno dan bisa dipercaya. Karena setelah dibandingkan dengan fakta sejarah, arkeologi dan lain sebagainya. Ini buku kuno yang bisa dipercaya, dimulai dari titik itu. Nah, setelah dari titik itu sebagai dokumen kuno yang bisa dipercaya, maka kita mulai masuk. Maka kisah yang terkandung di dalamnya mesti dapat dipercaya. Karena Alkitab adalah buku kuno yang bisa dipercaya sesuai dengan hasil evaluasi bibliografik, maka otomatis nalar logika mesti mengatakan kisah yang di dalamnya mesti dapat dipercaya, termasuk kisah tentang Yesus dan klaim-klaimnya dan pengajaran atau pernyataan Yesus mesti bisa dipercaya. Kalau orang mengatakan Alkitab sudah lulus uji bibliografik, namun tetap mengatakan oh yang klaimnya Yesus gak bisa dipercaya, itu sudah tidak logis lagi ya, sudah susah diajak ngomong. Ya, jadi mestinya sebagai dokumen kuno yang bisa dipercaya, maka cerita yang di dalamnya harus bisa dipercaya, termasuk kisah tentang Yesus dan pernyataan-pernyataan Yesus mesti bisa dipercaya. Karena itu tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran klaim Yesus sebagai Allah. Adalah benar-benar historis. Jadi pernyataan Yesus adalah Allah itu bukan pernyataan yang bukan historis, itu terjadi dalam sejarah dan dituliskan sebagai fakta. Karena itu merupakan logis dari kesimpulan yang pertama sebagai dokumen kuno yang bisa dipercaya. Karena itu kita bisa percaya bahwa apa yang disampaikan oleh dokumen ini, bahwa Yesus adalah Allah, adalah benar. Nah, Yesus sebagai Allah itu mengakui perjanjian lama sebagai firman Tuhan. Karena perjanjian lama harus diakui sebagai firman Tuhan. Berikutnya, Yesus juga menjanjikan akan mengirim Roh Kudus untuk menyertai dan membantu murid-muridnya mengingat segala perintahnya. Dan dari murid-murid tersebut terlihat adanya klaim bahwa apa yang mereka utarakan dalam tulisan mereka adalah firman Allah atau berasal dari Allah, diilhamkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa perjanjian baru juga mengklaim diri sebagai firman Tuhan. Dan karena klaim ini terdapat dalam dokumen yang bisa dipercaya, maka tak ada alasan untuk tidak membenarkannya. Maka jika perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah,
maka kesimpulannya Alkitab sebagai dokumen kuno ini harus adalah firman Allah sesuai dengan klaimnya yang dapat dipercaya. Maka runtutan argumentasi ini bukanlah circular reasoning, ya, karena titik awal argumentasinya berbeda dengan kesimpulan. Titik awal argumentasinya adalah Alkitab adalah dokumen kuno yang bisa dipercaya. Terus dikembangkan, akhirnya sampai masuk pada kesimpulan Alkitab adalah firman Tuhan. Moga-moga tidak bingung. Ya. Nanti kalau bingung dilihat lagi YouTube-nya ya. Jadi tidak circular reasoning ya. Kalau circular reasoning tadi ya begitu. Apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Lu ini lo Alkitab ngomong dia firman Tuhan, ya tapi apa buktinya? Ya ini lo buktinya gitu. Jadi asumsi awal dan kesimpulan sama, itu namanya argumentasi yang memutar ya. Tapi dengan memulai Alkitab sebagai dokumen kuno yang bisa dipercaya, kemudian bahwa dokumen kuno yang bisa dipercaya di dalamnya itu ada kisah Yesus dan pernyataannya yang juga bisa dipercaya, maka juga di sana klaim atau pernyataan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan karena itu dia mengakui perjanjian lama, maka perjanjian lama firman Tuhan. Yesus yang adalah Allah juga kemudian memberikan Roh Kudus sehingga memimpin murid-muridnya meneruskan perjanjian baru, maka perjanjian baru juga firman Tuhan. Maka digabungkan perjanjian lama dan perjanjian baru, jelas adalah firman Tuhan berdasarkan klaimnya Yesus yang harus dianggap benar karena klaim itu berada dalam dokumen kuno yang bisa dipercaya, yaitu Alkitab itu. Jadi asumsi dasar dan kesimpulannya beda. Titik awalnya Alkitab dokumen kuno yang bisa dipercaya, terus mengalir sampai kesimpulan Alkitab adalah firman Tuhan. Ya memang cara ini agak rumit ya, itu membutuhkan kita banyak belajar tentang bagaimana arkeologi dan ilmu pengetahuan sejarah itu berulang kali membuktikan kebenaran Alkitab sebagai dokumen kuno yang bisa dipercaya. Menarik sekali memang ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Kenapa ya firman Allah kok diberikan dalam bentuk tertulis? Mengapa firman Allah diberikan kepada kita dalam bentuk Alkitab tertulis? Kenapa tidak langsung lewat ngomong aja? Lalu dari ngomong itu suruh nyampaikan ke yang lain. Enak toh, jadi tidak usah bawa Alkitab yang tebel. Kenapa yang mesti dalam bentuk tertulis ya? Mengapa Allah perlu tuliskan firman-Nya? Apakah dia tidak bisa loh langsung ngomong aja kepada tiap-tiap orang? Kira-kira kenapa? Nah, ini beberapa alasan logisnya, saudara ya. Yang pertama, kalau bukan dalam bentuk tertulis, hanya dalam bentuk Allah bicara, maka kita akan kehilangan standar yang objektif untuk memeriksa apakah sesuatu yang dinyatakan Allah kepada si A adalah sama benarnya dengan yang dinyatakan kepada si B. Kan begitu, kan susah kalau tidak ada bentuk tertulisnya, saudara ya. Nanti orang kan bisa mengklaim aja, Tuhan berbicara kepadaku. Tadi sih yang Tuhan ngomong sama aku begini, yang lain juga begitu. Barusan juga Allah ngomong sama aku begitu. Ternyata beda ini, beda. Loh kalau tidak ada yang bentuk tertulisnya kita bingung. Jadi yang benar nih Allah ngomong kepada siapa ini? Ya. Kedua, dalam mengkomunikasikan firman Allah, kita akan sangat tergantung pada daya ingat kita yang terbatas dan cara penyampaian kita yang tidak sempurna. Dan ini jelas akan menyebabkan firman Allah yang disampaikan itu menjadi rusak. Oke lah, anggap saja kepada si A, Allah benar-benar ngomong lah, nyampaikan firman, supaya si A ini nyampaikan ke B. Kan begitu. Nanti B nyampaikan ke C, ke D, dan seterusnya. Kalau lewat itu, saudara, bahaya banget. Karena tingkat kemampuan otak kita terbatas ya. Pesan yang 100% disampaikan pertama benar, itu sampai yang terakhir itu bisa benar-benar bertentangan, saudara.
Pernah main game begitu toh? Game yang itu loh, bisikkan pesan ya. Ngomong satu kalimat itu ya. Kali ngomong ke dia, sampaikan. Mungkin agak benar. Sampai yang ketiga mulai salah. Keempat lebih salah lagi. Kelima makin parah, kan begitu Saudara. Ya kalau model begitu ya rusak semua firman Tuhan ya, karena keterbatasan manusia. Nah, yang ketiga, kepada Nabi Yesaya Allah memberikan alasan mengapa dia perintahkan nabinya menuliskan apa yang dia firmankan. Dalam Yesaya 38, Allah memerintahkan tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di suatu kitab. Untuk apa? Supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Jadi Allah memang sudah berinisiatif ya untuk menuliskan firman-Nya supaya menjadi kesaksian sampai selama-lamanya, dan itu menjadi satu standar yang objektif. Alasannya dinyatakan ternyata sangat sederhana sebenarnya, yaitu supaya firman yang ditulis itu dapat menjadi kesaksian di masa mendatang bahkan sampai selama-lamanya. Jadi mengapakah harus dalam bentuk tertulis? Supaya menjadi kesaksian untuk sampai selama-lamanya, menjadi standar yang objektif. Ketika yang satu ngomong, aku dengar Tuhan ngomong aku kayak begini, yang satu ngomong juga, aku dapat mimpi Tuhan ngomong aku kayak begini. Tenang, kita punya Alkitab untuk cocokkan. Yang kamu dengar dari Tuhan bagaimana? Cocok sama Alkitab? Beda, bukan dari Tuhan. Kan begitu. Kalau tidak ada Alkitab dalam bentuk tertulis ya tidak ada standarnya, saudara. Kita akan mudah sekali dengan orang yang mengaku hamba Tuhan yang mendapat mimpi, Tuhan bicara, dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Begitu. Kita akan mengatakan, wih keren ya, keren banget tuh, masuk neraka, masuk surga. Kalau kita terbuka, wih ceritanya bagus banget. Kalau Alkitab tidak ada, kita celaka. Kita bersyukur punya Alkitab. Begitu ada, bahkan orang yang ngomong hamba Tuhan sekalipun, ngomong mengaku dapat mimpi, dapat apapun, gampang cocokkan ceritanya dengan Alkitab. Begitu tidak sama, jangan takut mengatakan itu pasti bukan dari Tuhan. Tidak peduli siapa hamba Tuhan itu ya. Begitu yang dia ngomong klaimnya ini dari Tuhan, Tuhan ngomong, Tuhan bawa ke neraka, Tuhan bawa ke surga, ternyata tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Allah. Tidak ragu kita mengatakan pasti bukan dari Tuhan. Ya banyak contohnya ya. Kan di Indonesia ini ada hamba Tuhan spesialis surga dan ada hamba Tuhan spesialis neraka ya, gitu loh ya. Gitu ya. Tinggal cocokin aja bener enggak surga yang diomongin sama Alkitab. Ternyata yang suka-suka ngomong gitu ya banyak salahnya, surga enggak cocok sama surga Alkitab. Yang suka ke neraka juga begitu, cocokin, wah nerakanya beda sama neraka Alkitab. Ya jelas bukan dari Tuhan, selesai. Kita bersyukur punya Alkitab dalam bentuk tulisan. Kita punya standar objektif, ya. Itu menjadi alasan kenapa Allah tuliskan itu ya dalam buku. Nah sekarang kita masuk ke inspirasi Alkitab. Ya ternyata cukup panjang ya. Inspirasi Alkitab. Alkitab itu diinspirasikan oleh Tuhan ya. Nah kita pertama mesti tahu bedanya antara wahyu dan inspirasi. Revelation dan inspiration ya. Apa bedanya wahyu dan inspirasi? Seringkali banyak orang yang menyamakan antara wahyu, pengilhaman, inspirasi dianggap sama. Tapi beda saudara. Wahyu itu adalah tindakan Allah menyingkap atau menyatakan fakta tentang diri dan kehendaknya. Jadi wahyu itu Allah membuka, ini loh aku. Allah membuka, Allah menyingkap siapa diri dan kehendaknya, itulah wahyu. Tapi inspirasi adalah tindakan Allah menjamin bahwa penulisan atau perekaman wahyunya itu dipastikan akurat dan benar. Itu bedanya. Jadi wahyu itu penekanannya pada Allah membuka dirinya, ini loh aku, ini loh kehendakku. Tapi untuk ditulis, dicatat, direkam dan dipastikan secara benar, maka wahyu itu memerlukan namanya inspirasi atau pengilhaman.
untuk memastikan pencatatan tentang wahyu itu, pencatatan tentang pembukaan rahasia Allah itu dipastikan akurat dan benar. Itu bedanya ya, tahu ya? Gampang kok. Ya, wahyu itu cuma bicara Allah nyingkapkan, tapi bagaimana penyingkapan itu bisa dicatat dan dipastikan benar, itu perlu inspirasi. Jadi inspirasi itu mutlak perlu untuk menjamin kebenaran pencatatan wahyu Allah. Penting, inspirasi Alkitab penting. Inilah yang membedakan Alkitab dengan tulisan-tulisan yang lain. Inilah yang membedakan Alkitab dengan lagu-lagu rohani karangan manusia biasa. Ini yang membedakan Alkitab dengan buku-buku khotbah. Karena Alkitab waktu ditulis itu nyatet wahyunya Tuhan. Itu penulisnya diinspirasi. Ya, diinspirasi oleh Roh Kudus untuk memastikan bahwa yang dicatat itu akurat dan tepat. Beberapa elemen inspirasi. Yang pertama ada elemen ilahi, saudara. Dari waktu kitab-kitab itu dicatat ya, ada elemen ilahi yang berperan di sana. Itu Allah Roh Kudus yang mengawasi, membimbing dan menjamin keakuratan perekaman atau pencatatan wahyu itu. Jadi sekali lagi ini ada keistimewaan yang tidak dipunyai oleh penulis-penulis non Alkitab. Ya, adanya karya Roh Kudus yang mengawasi, membimbing, menjamin bahwa pada waktu penulis-penulis Alkitab menuliskan, maka dipastikan dengan inspirasi Roh Kudus bahwa dituliskan itu tidak akan pernah salah. Tapi elemen inspirasi bukan hanya Allah, karena Allah memakai manusia, yaitu penulis Alkitab, di mana kepribadiannya, gaya penulisannya yang berbeda satu sama lain itu dipelihara dan dipakai dalam proses penulisan untuk perekaman wahyu Tuhan. Jadi sekali lagi jangan bayangkan Alkitab itu apa ya kayak buku jatuh dari langit. Tidak. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diinspirasi, dikuasai oleh Roh Kudus ya. Dan waktu Roh Kudus menguasai orang itu, bukan berarti menghilangkan kepribadiannya, menghilangkan ciri khasnya, menghilangkan gaya penulisan, tidak. Tetap Allah pakai semua itu. Sehingga kalau kita belajari betul-betul, kita tahu gaya tulisan Paulus dengan gaya tulisan Petrus itu beda gayanya. Benar enggak? Pernah enggak bandingkan surat kitab-kitab tulisan Paulus, surat-surat, dan bandingkan dengan yang tulis Petrus? Bisa lihat perbedaan enggak? Kalau kita baca berulang kali, kita pasti tahu, ini beda banget. Nuansanya beda. Dengan cara Yohanes tulis, beda lagi. Karena memang Allah memakai tiap-tiap mereka dengan kepribadian masing-masing, dipertahankan, ya, tidak dihilangkan. Jadi ada dua elemen, elemen ilahi dan elemen manusia. Bagaimana Allah bisa menjamin bahwa kepribadian dan gaya bahasa tiap penulis itu akan sesuai dengan kehendaknya? Yaitu Allah telah menyiapkan setiap penulis Alkitab dalam sepanjang hidupnya, sehingga semua latar belakang, pendidikan, pengalaman, pertobatan, dan pelayanan mereka sedemikian rupa sehingga seluruh kepribadian mereka dapat menjadi alat yang sesuai sebagai penulis wahyu Allah. Tentunya penulis-penulis ini telah disiapkan Allah, bukan pakai sembarangan orang, saudara. Tetap ada persiapan yang telah dilakukan oleh Tuhan sendiri kepada setiap orang-orang yang diberikan hak istimewa untuk menuliskan atau merekam wahyunya dia. Jadi inspirasi Alkitab dapat diartikan begini. Inspirasi Alkitab adalah suatu tindakan pengawasan dan pembimbingan Roh Kudus kepada penulis untuk menuliskan wahyu Allah dengan menggunakan gaya penulisan mereka sendiri, serta penjaminan dan pemeliharaan Roh Kudus sedemikian rupa sehingga kata-kata yang dipilih
dan dipakai mereka menghasilkan satu rekaman wahyu yang tanpa salah. Jadi inilah inspirasi yang benar. Nanti kita akan bandingkan dengan beberapa poin teori inspirasi yang salah. Tapi ini definisi yang tepat. Ya. Tindakan pengawasan, pembimbingan Roh Kudus yang memakai manusia dengan gaya penulisan mereka sendiri, tapi pada saat yang sama menjamin dan memelihara kata-kata yang mereka pilih itu menghasilkan tulisan perekaman wahyu yang tanpa salah. Maka ada dua elemen di sana, ada elemen penulis dengan gaya penulisan dan kepribadiannya, tapi ada elemen ilahi yang menguasai, mengontrol, memastikan bahwa yang ditulis adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang untuk membandingkan supaya kita makin tajam tentang inspirasi Alkitab yang tepat, kita akan bandingkan dengan beberapa macam teori inspirasi yang salah. Yang pertama, ada teori inspirasi yang namanya natural inspiration. Inspirasi natural, alamiah. Apa itu? Itu pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab ini ditulis tanpa bantuan ilahi. Para penulis merupakan penulis yang hebat dan berbakat seperti Shakespeare. Wah. Jadi ini orang yang menganggap Alkitab itu gak ada campur tangan Tuhan, gak ada. Itu memang yang Musa itu hebat, makanya dia bisa nulis tuh Kejadian sampai Ulangan. Oh, Daud memang hebat, makanya dia bisa nulis banyak puisi itu. Salomo hebat, makanya bisa nulis pengkhotbah. Ya, Kidung Agung. Oh, Paulus orangnya hebat, makanya dia nulis surat-surat itu begitu tepat. Petrus, Yohanes orang yang hebat, Yakobus, Yudas. Mereka tidak percaya itu ada peran Allah. Ya, cuma menganggap penulis-penulis Alkitab yang hebat. Ya. Tapi ini adalah problem besar, ya. Problem besar adalah adanya banyak fakta yang tak mungkin dapat diketahui manusia secara natural. Kalau cuma bersandar Alkitab ini cuma karya dari penulis-penulis hebat, tidak mungkin ada penulis yang paling hebat yang bisa tulis nubuat dan kemudian akan digenapi ribuan tahun setelahnya. Tidak ada. Tidak mungkin ya. Natural inspiration, inspirasi alam ini jelas buang ya. Tidak mungkin benar. Ada yang namanya partial atau dynamic inspiration, yang mengatakan bahwa bagian-bagian Alkitab yang berkaitan dengan iman dan praktek hidup itu diilhami Allah. Sedangkan bagian lain seperti sejarah, ilmu pengetahuan tidak diilhami sehingga bisa salah. Maka pandangan ini tidak mengakui pengilhaman sampai ke kata-kata. Jadi partial atau dynamic inspiration berarti mereka memandang dalam Alkitab, seluruh Alkitab itu ada bagian yang diilhami, diinspirasikan, ada bagian yang enggak. Untuk yang tentang iman dan hidup Kristen itu diinspirasikan sama Tuhan. Tapi kalau bicara sejarah, ya, bicara pengetahuan, itu enggak diinspirasikan sehingga bisa salah. Ya. Tapi apa problemnya? Tidak ada standar. Apa standarnya objektif untuk memilah mana yang diinspirasikan dan tidak? Apa standarnya dan dari mana dapatkan standar itu? Ya, tidak akan ada kejelasan untuk hal itu ya. Dan tidak mungkin ada kejelasan untuk memisahkan doktrin dan sejarah. Misalkan Kristus lahir dari perawan Maria. Ini doktrin sekaligus sejarah. Gimana memisahkan? Yesus lahir dari anak darah Maria. Doktrin iya, sejarah iya. Loh, kalau ngomong sejarah itu bukan inspirasi, doktrinnya inspirasi. Loh, ini sekaligus doktrin dan sejarah kok. Tak mungkin bisa diterima ya teori inspirasi seperti ini ya, partial atau dynamic inspiration. Ini buang, pasti salah ya. Ada yang namanya conceptual inspiration. Jadi merupakan inspirasi konsep saja. Pandangan ini mengatakan bahwa bukan kata-kata yang diinspirasikan, tapi hanya konsep saja yang diilhamkan Allah.
Sehingga kesalahan bisa terjadi, Alkitab bisa salah. Tapi bukan salahnya Allah, tapi salahnya penulis yang salah nulis. Ini cukup unik juga ya. Jadi yang diinspirasikan oleh Tuhan bukan kata per kata, tapi ada konsep. Tuhan cuma kasih konsep kepada Musa, kasih konsep kepada para nabi, kepada penulis Injil dan sebagainya. Cuma kasih konsep, lalu mereka tulis. Karena itu mereka mengatakan, ya Alkitab bisa salah. Bukan Allah salah, penulis yang salah. Ya ini jelas tidak benar, saudara ya. Lucu ya. Kalau mengatakan Allah cuma kasih konsep, bukan menerangi kata-katanya, bukan memastikan kata-katanya benar. Lalu untuk apa dikasih konsep benar, tapi pasti ada kesalahan dalam penulisan konsep? Ya kalau begitu buat apa? Kalau Allah sudah tahu bahwa manusia yang dikasih konsep benar ini bisa nulis dengan salah, kalau gitu untuk apa? Ya jelas kalau begitu Allahnya tidak serius ini untuk berikan wahyu kepada manusia. Kalau teori inspirasi ini benar. Kalau teori inspirasi ini benar, konseptual inspiration ini benar, maka kesimpulan akhirnya Allah itu tidak serius kasih wahyu kepada kita. Ya, kalau cuma kasih konsep lalu ditulis sendiri kan begitu. Tidak bisa. Dibuang ya teori ini. Yang agak kontras dengan teori yang sebelumnya adalah divine dictation. Divine dictation. Ini pandangan mengatakan Allah mendikte. Allah mendikte wahyunya kepada para penulis dengan tujuan menjamin kata-kata yang disampaikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Para penulis bersikap pasif. Di latar belakang gaya penulisan itu buang semua, tidak ada guna. Karena semua itu hasil dikteannya Tuhan. Ya, sehingga penulis Alkitab hanya berfungsi sebagai sekedar sekretaris yang menuliskan kata-kata yang diperintahkan untuk ditulis. Dulu saya waktu kecil mikirnya juga begitu ya. Alkitab itu, penulis Alkitab didikte sama Tuhan ya. Nggak usah didikte ya, itu tulis ya, tulis. Kayak guru SD dikte murid-muridnya ya. Tulis. Ini Bapak Budi, tulis ini Bapak Budi. Itu Ibu Budi, tulis. Nah ini ya divine dictation ya. Siapa yang dulu pernah juga pikir Alkitab seperti itu? Allah diktein para penulis Alkitab. Para penulis Alkitab cuma sebagai sekretaris Allah aja ya, tulis ini. Apa keberatan terhadap teori ini, saudara? Jelas teori ini membuang elemen manusia ya dalam penulisan Alkitab. Dibuang elemen manusianya, dibuang gaya bahasa manusianya, ya. Tapi kalau pandangan ini benar, harusnya gaya penulisan seluruh Alkitab seragam. Harusnya. Harusnya Matius gayanya dengan Markus, dengan gayanya dengan Lukas, dengan gaya Yohanes, mestinya gayanya sama. Dengan Paulus, dengan Petrus, Yudas, Yakobus, mestinya sama semua. Tapi faktanya tidak sama. Jadi jelas ya, yang divine dictation ini juga tidak benar. Kalau begitu, apa yang benar? Ini yang benar. Verbal plenary inspiration. Verbal plenary. Ada dua kata situ ya. Verbal inspiration artinya pengilhaman atau inspirasi Roh Kudus, penjagaan Roh Kudus, pengawasannya, kontrolnya untuk penulis-penulis Alkitab itu sampai ke tingkat kata. Jadi bukan hanya konsep, tapi sampai kata itu dipastikan benar. Nah, itu pengilhamannya sampai tingkat kata, saudara. Plenary itu berarti pengilhamannya menyeluruh seluruh Alkitab. Jadi kalau digabungkan, verbalnya bicara tiap kata, diinspirasikan, diilhamkan, dijagain untuk dipastikan benar. Dan plenary bicara yang keseluruhan,
Maka verbal plenary inspiration itu mengatakan bahwa inspirasi yang dilakukan Allah mencakup seluruh Alkitab sampai ke pemilihan kata-kata yang dipakai. Tapi saudara mengatakan, loh tapi kan terjemahannya beda-beda semua. LAI aja sudah ganti terjemahan sampai berapa kali. Belum lagi dibandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris. Kan kata-katanya beda semua. Ingat, inspirasi atau penghilman Alkitab yang sampai kata per kata itu hanya pada autograf atau naskah pertama Alkitabnya, saudara. Itu yang benar-benar 100%, ya, 100% itu diinspirasikan, diilhamkan, dijamin tidak salah. Tapi kemudian ketika naskah aslinya sudah ada, jadi naskah Alkitab yang asli yang paling pertama kita sudah tidak punya, saudara, ya. Kita tidak punya itu. Yang kita punya sekarang adalah salinan-salinan yang sifatnya yang banyak ribuan itu loh. Kita punya salinan-salinan sebanyak itu. Tapi jangan khawatir juga, jangan lemah imanmu, karena dari seluruh salinan-salinan itu tingkat akurasinya 99,5%. Artinya hanya 0,5%. Bagian sangat kecil yang bisa ada kemungkinan salah, dan itu pun bukan hal yang sifat mayor, hal yang sangat margin, yang sangat tidak terlalu penting, saudara. Kayak jumlah bilangan manusia dan sebagainya. Ya. Jadi yang verbal plenary inspiration itu hanya untuk autograf. Autograf itu naskah asli pertama kali ditulis. Itu diinspirasikan. Sekali lagi ya, saya tahu mungkin saudara mengatakan, wow, jadi Alkitab ada salahnya. Jangan heboh juga, itu namanya lebay. Ada ribuan dokumen salinan yang kalau dikumpulkan semua akurasinya masih 99,5%. Itu akurasi paling tinggi. Tidak ada dokumen kuno yang punya akurasi sebesar itu, saudara. Dan kalaupun ada kemungkinan kesalahan, itu hanya kecil sekali dan untuk bagian-bagian yang bukan pengajaran-pengajaran doktrin yang mayor, saudara, bukan. Jadi iman tidak perlu goyah. Karena itu perlu belajar Alkitab, saudara. Perlu belajar Alkitab. Ya, perlu belajar Alkitab. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir. Karena kita tahu bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan. Karena memang Allah menghendakinya seperti itu, ya, untuk menjadi kesaksian bagi kita selama-lamanya. Maka kebenaran ini akan mendorong kita pada satu sola dari 5 sola reformasi, yaitu sola scriptura, ya, kecukupan Alkitab. Yang pertama, saudara, sola scriptura tidak mengklaim bahwa Alkitab mengandung segala pengetahuan. Jadi kita lihat dulu yang tidak diklaim oleh sola scriptura. Yang tidak diklaim oleh sola scriptura adalah sola scriptura tidak mengklaim bahwa Alkitab mengandung segala pengetahuan. Tidak, karena Alkitab bukan buku sains. Ya, Alkitab tidak ada hukum Pascal, tidak ada E sama dengan MC kuadrat, betul begitu ya? Tidak ada hitung-hitungan gimana debit kredit dalam membuat pembukuan, tidak ada ya. Tidak ada. Dan memang Alkitab bukan buku sains. Ya. Tidak ada pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu. Sola Scriptura juga tidak mengklaim bahwa Alkitab mengandung segala pengetahuan religius, termasuk tentang diri Yesus. Tidak semua tentang Yesus dicatat, tidak. Hanya bagian-bagian yang diperlukan untuk kita mengenal Yesus yang dicatat. Tidak seluruhnya, tidak, saudara. Bahkan dalam Yohanes sudah dicatat masih banyak mujizat yang lain yang Yesus perbuat yang tidak dicatat. Ya, jadi bahkan untuk hidup Yesus sendiri pun Alkitab tidak mencatat seluruhnya, ya, tidak.
Sola Scriptura juga tidak menentang otoritas gereja dalam mengajarkan kebenaran Tuhan. Gereja mengajarkan dan menjaga kebenaran Alkitab, tapi tetap tunduk di bawahnya. Artinya gereja tidak melarang khotbah. Boleh mengkhotbahkan firman Tuhan, mengkhotbahkan Alkitab boleh. Coba kalau sola Scriptura itu artinya hanya firman Tuhan, berarti tiap minggu hanya boleh baca tok, gak boleh dijelaskan. Waduh, ya apa kira-kira ya? Jadi minggu ini kita baca Kejadian pasal 1 sampai pasal terakhir, baca selesai, gak usah dijelasin, langsung tutup dalam doa, pulang. Itu bukan sola Scriptura tidak menuntut seperti itu ya. Boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menjabarkannya, mengulasnya, boleh. Sola Scriptura tidak menolak bahwa firman Tuhan pernah diucapkan melalui nabi dan rasul, dan itu tidak dituliskan. Jadi bisa jadi saudara ya, bisa jadi ada firman Tuhan yang diucapkan melalui nabi dan rasul, tapi tidak masuk dalam penulisan Alkitab. Bisa jadi. Dan sola Scriptura tidak menolak itu. Ya. Sola Scriptura tidak menentang segala dan semua tradisi. Tetap ada tradisi yang berguna. Natal itu tradisi ya. Natal itu tradisi. Karena tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang. Yang tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang, dan itu dilakukan dalam gereja, itu namanya tradisi. Ya. Kalau diperintahkan dan dilakukan itu bukan tradisi. Sakramen itu bukan tradisi. Ya, karena itu diperintahkan. Sehingga sola Scriptura tidak anti tradisi ya. Tetapi sola Scriptura itu memfilter atau mengetes tradisi. Artinya tradisi apapun yang akan kita adopsi mesti difilter dengan Alkitab. Ini penting karena saya pikir masih banyak orang Kristen, secara khusus Kristen yang sukunya sangat kental sekali. Biasanya lebih tidak peduli Alkitab, lebih peduli aturan suku. Masih banyak seperti itu, saudara. Masih. Ini tidak benar. Begitu kita pegang sola Scriptura, maka seluruh tradisi difilter oleh Alkitab. Yang tidak sesuai Alkitab, tinggalkan, jangan diikuti. Ya. Yang sesuai Alkitab pun tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Karena sifatnya tradisi kok. Tradisi sifatnya tidak mengikat. Tradisi yang sesuai Alkitab boleh dilakukan, tapi jangan lu paksain kepada yang lain. Oh, gereja kami punya tradisi Natal, perayaan Natal itu 24 Desember. Tiap tahun kita 24 Desember perayaan Natalnya. Tradisi boleh. Tapi menjadi salah kalau mengatakan gereja yang perayaan Natalnya bukan 24 Desember, dosa. Itu salah sudah. Itu tradisi yang dipaksakan kepada orang lain. Tradisi itu tidak boleh dipaksain. Tradisi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan firman, tapi pada saatnya sama tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain. Apalagi kemudian dengan satu ancaman dosa, begitu ya. Sola Scriptura tidak menentang karya Roh Kudus dalam membimbing gereja. Ya. Roh Kudus membimbing gereja ya melalui kebenaran-kebenaran yang Allah tuntun dalam hidup ya, pemimpin-pemimpin gereja memberikan kepekaan, mengambil keputusan ya. Sola Scriptura tidak menentang hal itu ya. Yang diakui sola Scriptura itu apa? Yang pertama, sola Scriptura mengakui bahwa Alkitab merupakan satu-satunya panduan iman yang tidak bisa salah, infallible, dan tidak terpengaruh oleh kelemahan pribadi, tren sosial, atau kekuatan apapun di luar. Jadi satu-satunya panduan iman yang tidak bisa salah, dan itu tidak boleh dinyatakan salah oleh apapun di luar Alkitab ya. Sola Scriptura percaya bahwa segala sesuatu yang harus dipercaya seorang yang mengaku Kristen dapat ditemukan dalam Alkitab dan tidak terdapat dalam sumber lain. Jadi apapun yang kita perlukan sebagai seorang Kristen mesti kembali ke Alkitab. Ingin tahu Allah, ingin tahu siapa Yesus dan sebagainya,
Balik kepada Alkitab. Ya, bukan yang lain. Sola Scriptura percaya bahwa apa yang tidak ditemukan dalam Alkitab, baik secara eksplisit maupun implisit, tidak mengikat seorang Kristen. Ya, jadi yang tidak ada dalam Alkitab, ya, yang tidak ditemukan di sana, baik secara eksplisit maupun implisit, itu tidak mengikat orang Kristen. Apa contohnya? Ya banyak dalam gereja lah ya. Paduan suara, pakai jubah atau enggak, harusnya ya dalam Alkitab. Jubah. Gak ada di Alkitab. Jadi tidak mengikat. Mau pakai silakan, enggak juga enggak dosa. Ya. Dan banyak hal contoh lain. Oh, kalau gitu rokok, bagian rokok. Cari Alkitab rokok. Wih, gak ada. Wah, puji Tuhan ya. Jadi berarti tidak mengikat boleh rokok, boleh tidak rokok. Jangan salah. Meskipun istilah rokoknya tidak ada, tapi secara implisit ada hukumnya. Apa hukum Alkitab yang secara implisit menyatakan merokok itu tidak boleh? Tubuhmu adalah bait Allah. Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk rokok ya. Termasuk untuk makanan-makanan yang kita sukai yang tidak boleh kita makan termasuk sebenarnya. Suka makan babi guling, tapi kolesterol tinggi. Paksain aja tidak apa-apa. Oh ingat tubuhmu bait Allah, kamu dosamu sama dengan dosa orang merokok loh. Sudah tahu merusak kesehatan tetap dipaksain. Ya. Tapi ada ayat yang lain sudah. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh ini secara implisit menentang rokok loh. Rokok. Mengasihi sesama manusia. Loh asapmu loh dihirup orang lain, cancer. Tahu sudah merugikan sesama. Ngisap sendiri, kanker paru-paru juga. Wah, sama sudah dua-dua dilanggar. Tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi diri. Ya itu. Memang istilah rokoknya tidak ada kan? Tapi secara implisit larangannya ada di situ. Ya. Tapi yang lain yang benar-benar secara implisit tidak ada, eksplisit tidak ada, maka itu tidak mengikat. Ya. Sola Scriptura percaya bahwa Alkitab menyatakan hal yang diperlukan untuk keselamatan. Dan yang terakhir, Sola Scriptura menuntut bahwa semua tradisi harus tunduk pada otoritas Alkitab. Seluruh tradisi manusia harus tunduk pada otoritas Alkitab. Jadi orang-orang tua, ya ini penting ya, jangan paksakan tradisi yang sudah kelihatan betul bertentangan dengan Alkitab. Jangan. Kita mesti menjunjung tinggi akan otoritas Alkitab di dalam hidup kita karena itu diinspirasikan oleh Tuhan. Baik, malam hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan lanjutkan dengan inerensi, infallibility, dan kanonisasi ya. Itu panjang-panjang sekali pembahasannya. Kita baru pendahuluan membahas bukti dan inspirasi Alkitab. Baik, saya berhenti. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya sesuai dengan tema ya. Jadi jangan tanya untuk materi yang belum dibahas ya. Jadi kalau masalah infallibility, inerensi, kanonisasi, pertanyaan disimpan dulu. Ini kita baru membahas tentang bukti dan inspirasi. Silakan kalau ada. Kita mau nyanyi satu lagu. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, kami bersyukur untuk belajar kebenaran tentang Alkitab pada malam hari ini. Biarlah ini kembali boleh memberikan semangat kami kembali untuk mencintai firman Tuhan, dan benar-benar menempatkannya sebagai otoritas dalam hidup kami. Dan sungguh kiranya Roh-Mu menolong kami untuk kami bukan hanya memiliki konsep yang benar tentang Alkitab, tapi kami pun dituntut punya sikap yang benar terhadap Alkitab. Tolonglah kami, ampuni semua dosa kami berkenaan dengan cara kami memperlakukan Alkitab. Tuhan, ampuni kami tentang sikap-sikap kami, konsep-konsep kami yang salah. Kami rindukan, kami dengarkan malam hari ini boleh membangkitkan semangat kami untuk kembali menjunjung tinggi otoritas Alkitab di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.